Waktu tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu, dan tidak pernah kembali. Ia berjalan pelan, namun pasti, membawa semua yang hidup menuju perubahan. Tahun demi tahun berlalu, tanpa terasa, tanpa disadari, anak-anak kecil yang dulu duduk di tikar itu, yang dulu menulis dengan tangan gemetar, yang dulu mengejar huruf demi huruf, kini telah tumbuh. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pekerja, ada yang merantau jauh. Bahkan ada yang kembali, untuk mengabdi. Namun satu hal, tidak pernah berubah. Kenangan tentang seorang pria sederhana, yang dulu mengajar tanpa pamrih, tanpa gaji yang layak, tanpa pengakuan. Pak Raka. Di sudut desa itu, rumah belajar Raka masih berdiri. Tidak megah, tidak mewah, namun, selalu hidup. Dindingnya kini lebih kokoh, atapnya sudah diperbaiki, dan papan tulisnya, sudah lebih layak. Namun yang membuatnya istimewa, bukan bangunannya, melainkan suasana yang tidak pernah berubah. Tawa anak-anak, suara membaca, dan kalimat yang selalu diulang. Anak-anak, kita mulai ya. Kini, bukan lagi suara Pak Raka. Namun entah mengapa, setiap orang yang mendengarnya, seakan masih merasakan kehadirannya. Satu persatu, mantan murid kembali. Bukan karena diminta, bukan karena kewajiban, tetapi karena panggilan hati. Denny kini berdiri di depan kelas. Mengulang cara yang dulu diajarkan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Ia sabar. Ia menunggu. Persis seperti dulu. Seorang anak kecil bertanya, "Kak, kenapa ngajarnya kayak Pak Raka?" Denny tersenyum. Matanya berkaca. "Karena, aku belajar dari beliau." Di salah satu sudut ruangan, tergantung sebuah foto sederhana. Bukan foto resmi. Bukan foto penghargaan, melainkan foto lama. Pak Raka sedang duduk di lantai. Dikelilingi anak-anak, tersenyum. Di bawahnya, tertulis kecil. "Guru kami, selamanya." Setiap anak yang datang, pasti bertanya, "Ini siapa?" Dan setiap kali itu terjadi, cerita itu akan diulang lagi. Tentang pengabdian, tentang kehilangan, tentang seseorang, yang tidak pernah menyerah. Suatu sore, hujan turun pelan. Suasana menjadi tenang. Denny duduk sendiri, memandang halaman, dan tanpa sadar, ia berbisik. "Pak, sekarang muridnya sudah banyak." Angin berhembus, lembut, seakan menjawab. Ia tersenyum, meski air matanya jatuh. Beberapa waktu kemudian, saat membersihkan lemari lama, seorang anak menemukan sebuah buku tua. Kertasnya menguning, sampulnya lusuh. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang sederhana. "Kalau aku tidak ada, jangan hentikan tempat ini, karena mungkin, di sini, ada masa depan yang sedang menunggu." Semua yang membaca, terdiam. Sunyi, namun penuh arti. Hari itu kembali tiba, tanggal yang sama, yang dulu penuh haru, Hari Guru Nasional Indonesia. Namun kali ini, tanpa sosok yang dulu berdiri di tengah. Anak-anak berkumpul, lebih banyak dari sebelumnya. Orang tua ikut hadir, mantan murid datang dari jauh. Tidak ada perintah, tidak ada undangan resmi. Semua datang, karena ingin. Di depan rumah belajar, sebuah kursi kosong diletakkan. Di atasnya, buku tua, dan sebuah bunga. Tidak ada yang duduk di sana. Karena semua tahu, kursi itu bukan untuk diisi. Melainkan, untuk dikenang. Denny maju ke depan, tangan sedikit gemetar. Ia menatap semua yang hadir. Hari ini, kita tidak merayakan seseorang yang masih ada. Namun, seseorang yang membuat kita, tetap ada. Suasana hening. Tak ada yang bergerak. Pak Raka mungkin sudah pergi. Namun, cara beliau mengajar, cara beliau mencintai, masih hidup, di kita semua. Seorang ibu menangis. Seorang anak menggenggam tangan temannya. Dan beberapa orang, menunduk. Bukan karena lemah, tapi karena, rindu. Hari itu, satu keputusan diambil. Rumah belajar Raka akan terus dijaga, akan terus dikembangkan, dan tidak akan pernah ditutup. Bahkan, akan dibuka di tempat lain. Dengan satu syarat, tidak boleh berubah. Tetap sederhana, tetap tulus, tetap seperti dulu. Malam turun, lampu teras menyala, dan suara anak-anak kembali terdengar. "Pak, Kak, mulai ya." Denny tersenyum, lalu berkata pelan, "Anak-anak, kita mulai ya." Dan untuk sesaat, semua terasa sama, seolah waktu, tidak pernah mengambil apapun. Ia pernah dihapus, pernah dianggap tidak penting, pernah dilupakan oleh sistem, namun ia tidak berhenti.
Dan ketika ia pergi, ia tidak benar-benar hilang. Karena sejatinya, manusia bisa mati, tetapi kebaikan, tidak, ilmu, tidak, dan cinta, tidak akan pernah bisa dihapus. Pak Raka, tidak lagi mengajar di dunia ini. Namun setiap kali seseorang berkata, "Anak-anak, kita mulai ya." Di situlah, ia hidup kembali.